Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa kami menjumpai Anda hari ini lewat program kesayangan kita yaitu Seni Tradisi. Jika kita berbicara seni tradisi, sudah seyogianya kita patut bangga akan negara Indonesia yang mana memiliki banyaknya ragam dan suku budaya yang tersebar luas di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini dikenal banyak adat istiadat, persembahan, pertunjukan, ritual, dan acara-acara yang berkaitan dengan keanekaragaman tersebut. Hal tersebut juga akan menjadi pemicu untuk kita agar tetap melestarikan dan meregenerasikan hingga ke anak cucu kita bahwasanya Indonesia dan khususnya wilayah Sumatera Utara ini kaya akan hal tersebut. Dan hari ini pemirsa, tema yang akan kami bawa ke hadapan Anda adalah dari Batak Toba, yakni Gondang Sabangunan. Seperti biasa, sudah saya perkenalkan temanya dan turut saya hadirkan narasumber-narasumber hebat yang akan berdiskusi dan berdialog dengan kita kurang lebih 1 jam ke depan. Saya perkenalkan narasumber saya yang pertama yaitu ada Bapak Marsius Sitohang. Selamat sore Pak, apa kabarnya hari ini? Ya, kabar kita biasa sehat. Selalu semangat ya Pak? Selalu semangat. Ya, beliau adalah seorang praktisi dan di sebelah kiri saya dekat dan sangat dekat beliau seorang wanita cantik yang sangat berintelektual untuk kita bahas. Topik kita hari ini yakni ada Ibu Sanur Sinaga SSN MSN selaku akademisi. Selamat sore Bu, apa kabarnya hari ini? Selamat sore, sehat. Sehat ya Bu, cantik sekali mirsa. Tema sudah saya perkenalkan dan narasumber saya perkenalkan dan patut kita untuk membanggakan bahwa Indonesia ini
kaya akan keberagamannya. Dilihat bahwa Anda juga bisa melihat sudah memakai salah satu ciri khasnya dari Batak Toba, yakni ada selempang yang saya gunakan. Dan pemirsa, langsung saya buka untuk diskusi hari ini dengan judulnya tadi sudah ada Gondang Sabangunan. Mungkin di luar sana, dan saya ingin bertanya langsung kepada Pak Marsius selaku praktisi yang sudah banyak sekali terjun langsung terhadap Batak Toba ini. Asal muasal atau yang dimaksud dengan Gondang Sabangunan ini apa, Pak? Ya, maksud dan tujuan itu Gondang Sabangunan itu Gondang itu nama alatnya. Sabangunan itu kita membangun. Itu dia, kalau makanya dibuat Gondang Sabangunan, asal kita buat dia Gondang Sabangunan itu bisa membangun, bisa kita untuk mesatukan jiwa, aturan ada di situ, masalah persoalan bisa disatukan. Bisa dia Gondang Sabangunan ini menyatukan kita, aturan ada perselisihan, jadi bisa dia jadi bersatu. Itulah Gondang Sabangunan yang dibuat. Seperti Gondang Sabangunan ini, kalau dipukul Gondang Sabangunan itu, aturan kita pun ada perselisihan, jadi bisa nanti kita salam bersalam masing-masing semua jadi sama. Itulah artinya Gondang Sabangunan itu membangun persatuan, membangun perselisihan supaya tengah-tengah perselisihan. Itulah arti Gondang Sabangunan itu yang saya menurut pemikiran saya yang tahu selama ini. Sebagai media untuk bermusyawarah ya Pak, Iya, ada permasalahan dan juga perselisihan yang terjadi. Lantas kalau dari perspektif Ibu Sanur sendiri, yang dimaksud ataupun memperkenalkan asal muasal Gondang Sabangunan ini seperti apa secara akademis Ibu? Gondang Sabangunan berasal dari kata gondang dan sabangunan. Gondang dalam arti bisa kita artikan menjadi 3 arti. Gondang yang pertama adalah sebagai instrumen atau alat musik. Yang kedua, gondang merupakan komposisi musik atau yang disebut sebagai ensemble yang terdiri dari beberapa instrumen yang dimainkan secara ensemble. Kelompok ya? Kelompok. Yang itu tadi ada taganing, sarune bolon, ogung maupun hesek. Yang ketiga, gondang merupakan sebuah repertoar lagu. Artinya repertoar lagu itu merupakan judul lagu. Misalnya gondang mula-mula, gondang liat-liat, gondang embas-embas, itu merupakan sebuah repertoar. Itu tadi pengertian gondang secara harafiahnya ada 3. Kemudian Gondang Sabangunan itu merupakan salah satu dari bentuk dari komposisi musik, yaitu Gondang Sabangunan yang terdiri dari beberapa instrumen yang dijadikan sebuah ensemble musik. Itu dia, Bang. Baik, menarik sekali tadi ulasan dari Ibu Sanur sendiri. Kalau dari Pak Marsius tadi adalah sebagai tempat musyawarah untuk perselisihan maupun permasalahan itu dapat diskusikan dengan baik dan mencari solusinya. Lantas kalau saya definisikan sedikit, yang saya ketahui bahwa tujuan ataupun makna dari hadirnya Gondang Sabangunan ini untuk membangun seperti katakanlah kegiatan rumah adat istiadat ataupun pengairan sawah. Atau seperti apa yang Bapak ingin tampilkan ke hadapan kita? Selain membangun rumah adat atau seperti apa dia? Seperti misalnya adalah satu anak kita kawin. Kita belum berkenalan di sana. Perburu sama para anak. Kita berpesta lah di situ, kita gondangilah dia di situ. Di situlah dia kita untuk menyatukan, oh inilah aku, ini perburu, ini para anak, ini tulang, ini emang boru, ini lae. Jadi di situ tahulah dia apa, dia tutur apa dia ke situ. Ditortorkan dari situ dan dipukullah gendangnya. Disitulah orang itu salam-salaman. Oh aku ini, kaulah ini, oh aku ini. Manalah dia yang atas, mana yang rajanya, mana anaknya. Tahulah kita di situ. Itulah kalau berkumpul, membangun atau bergondang kita di satu tempat. Dari situ kita udah tahu kita panggil apa sama dia. Nanti kalau sehari-hari kita jumpalah misalnya di satu kota atau satu pajak. Oh yang bergondang itu, oh ini hula-hulaku. Inilah aku. Disitulah tujuan yang kita berpesta atau bergondang itu, hubungan gondang itu, supaya kenalan. Yang tidak kenal jadi kenalan. Baik, artinya memperkenalkan kategori tutur ya Pak kepada orang-orang yang ada di sana. Kalau dari Bu Sanur sendiri melihat kegunaan ataupun tujuan hadirnya dari Gondang Sabangunan ini, selain kata membangun rumah adat, pengairan sawah atau pesta, adakah yang lain untuk bisa disampaikan kepada masyarakat sebagai informasinya, Bu? Nah, Gondang Sabangunan ini pada dulunya dipergunakan untuk upacara-upacara religi bagi masyarakat orang Batak Toba.
maupun upacara-upacara ritual. Pada zaman dahulu itu gondang sabangunan ini dipergunakan untuk memanggil hujan misalnya. Memanggil hujan, menyampaikan doa ya? Iya, menyampaikan doa. Kemudian ada hajatan besar, mengangkat, menobatkan seorang raja misalnya. Kemudian untuk pesta-pesta perkawinan besar. Kemudian untuk upacara kematian. Upacara kematian bagi masyarakat Batak Toba itu ada 2. Yang pertama upacara Sarimatua. Sarimatua itu yang masih ada anaknya yang belum menikah, itu diadakanlah upacara Sarimatua. Yang kedua adalah upacara Saur Matua, yang semua anaknya sudah menikah dan sudah mempunyai cucu dan anak-anaknya sudah dinyatakan sukses. Itu dia. Jadi memang gondang sabangunan ini sangat sakral fungsinya bagi kehidupan masyarakat Batak Toba. Tetapi dengan masuknya ke Kristenan ke tanah Batak sekitar tahun 1800-an, gondang sabangunan ini banyak berubah fungsi pada kehidupan masyarakat Batak Toba, meskipun masih ada beberapa penganut aliran kepercayaan yang masih menggunakan gondang sabangunan ini secara utuh. Itu dia, Bang. Baik, kita sudah dapat informasinya. Lantas sebenarnya bahwa gondang sabangunan ini berkaitan dengan instrumen dan juga pemain-pemain musik yang juga menjadikan keindahan dalam setiap pertunjukannya. Sebenarnya apakah keterkaitan antara pemain musik dengan juga katakanlah penari dan juga pertunjukannya itu menjadi satu identitas dari gondang sabangunan itu, Pak Marsius? Iya, kalau jadi persatuan, jadi satu jiwa dia bisa sama penari dan pemusik, bisa berdasarkan dari musik itu, dan akrab kita bertemu dengan dia dan berteman dengan dia bisa dari musik itu. Musik inilah menunjukkan kita bahwa bagaimana kita berteman dengan dia, grup kita, biarpun lain grup penari, lain grup argoci, tapi kalau di dalam pesta itu atau di waktu bergondang itu kita musik, sudah kita anggap dia satu dengan saya, dan saya dengan dia sama kami, dia penari. Perbedaannya dia menari, kami main musik. Aku pemusik, cuma itu perbedaannya. Kalau persatuan kita memang betul-betul, kalau aku yang bilang, betul, kalau gondang ini menyatukan kita yang tidak kenal pun jadi bisa kita kenal. Penari dari mana pun, asal sama lah kita. Karena ini bukan ada penari itu pemusiknya, bukan itu. Karena kalau pesta itu ketemu kita, ada yang dari seluruh Indonesia lah yang datang kan gitu. Siapa lagi keluarga di Jakarta, siapa keluarga di yang jauh-jauh, bisa kita kenal, jadi kita kenal. Disitulah dia pertemuan kita untuk teman-teman yang tidak kita kenal, jadi kita kenal. Itulah kalau gondang sabangunan, kalau sempat dibuat gondang sabangunan. Wow, menarik sekali, menyatukannya bisa dilihat dari kesinergian satu sama yang lainnya. Kalau dari Bu Sanur melihat untuk keterkaitan antara pemain musik, baru instrumen-instrumennya, dan juga pertunjukannya itu menjadikan identitas untuk menjadi lebih sempurnakah di masa yang datang nanti juga, Pak Isa? Ya, dengan adanya gondang sabangunan ini sebenarnya, dan kita memacu terus untuk melakukan aksi pertunjukan ataupun melaksanakan adat dengan mengadakan tari tortor dengan gondang sabangunan ini akan menambah kelestarian, memupuk kelestarian. Apalagi sekarang dilaksanakan atau dilakukan generasi-generasi muda ini, yang sangat membanggakan kita generasi tua sekarang ini. Kita harapkan ada hubungan yang baik antara pemain gondang sabangunan maupun panortor secara chemistry atau hubungan antara bunyi dengan tarian yang mereka tarikan. Baik, kita sekarang berbicara tentang apa yang kita lihat di depan ini. Sudah banyak sekali alat-alat yang menjadi ciri khas dari gondang sabangunan ini. Kita mengetahui bahwa Batak Toba ini banyak sekali yang dikatakan ada gondang kasapi dan lain-lainnya. Yang menjadi perbedaan dari setiap gondangnya itu apa aja ini yang bisa untuk diinformasikan? Tadi pengertian gondang dalam kehidupan masyarakat Batak Toba itu ada 3. Salah satunya tadi gondang sebagai komposisi musik. Nah, di dalam komposisi musik ini ada 2 gondang yang disebut dengan gondang sabangunan dan gondang hasapi. Itu tadi. Perbedaan antara gondang sabangunan dan gondang hasapi adalah pemakaian instrumen musik dan
penggunaan lagu-lagu atau repertoar yang akan dimainkan. Misalnya kalau instrumen itu di Gondang Hasapi tidak pernah dipergunakan sarune bolon, karena memang itu untuk dipakai untuk upacara ritual, sakral maupun adat. Dan apabila pemain musik memainkan Gondang Hasapi atau uning-uningan, mereka tidak pernah memakai sarune bolon. Kenapa demikian? Tadi konsep dari uning-uningan atau Gondang Hasapi itu adalah hiburan. Hiburan. Nah, makanya gondang sarune bolon itu tidak patut dipakai untuk hiburan. Oke, berarti dia jauh ya, tidak ada kesinambungannya Iya. ya. Lantas kalau untuk pemakaian lagu-lagu ataupun musiknya, apakah di Gondang Sabangunan ini kebanyakan yang sedih-sedih atau yang riang, Bu Sanur? Di Gondang Sabangunan itu ada lagunya yang riang, ada lagunya yang sedih. Tadi lagu yang riang itu umpamanya dia upacara perkawinan. Dengan dibunyikannya Gondang Sabangunan, umpamanya pada Gondang Liat-Liat, di situ kita bisa lihat sistem kekerabatan pada masyarakat Batak Toba. Artinya dia di mana dia berlaku sebagai boru, sebagai dongan tubuh ataupun sebagai hula-hula. Dongan tubuh itu apa, Bu? Supaya tahu pemirsa. Dongan tubuh adalah artinya bahasa harafiahnya dongan sabutua itu adalah teman seperut. Artinya abang beradik itu artinya. Umpamanya Pak Marsis ini punya adik. Itulah dongan sabutuhannya. Baik dari klan keluarga lain, tetapi yang semarga dengan bapak Satu ini. marga artinya. Itulah dongan sabutuhan. Baik, kalau dari Pak Marsis ada yang mau ditambahkan, Pak? Ada yang masalah Gondang Sabangunan ini, perbedaannya itu, kalau di Gondang Sabangunan atau sarone, tidak bisa dia lewat tangga nada Tangga nada. 5. Oke. Kalau di uning-uningan itu, sampai 7 pun bisa tangga nadanya. Sampai nada tinggi, do tinggi. Tapi kalau di sarune itu dengan teganing itu, lewat dari tangga nada 5, nggak bisa lagi pas tangga nadanya. Itulah perbedaannya. Karena orang itu melodi. Makanya perbedaannya misalnya, seperti lagu Seleleng Pandang nggak bisa dibawa oleh Gondang Sabangunan. Morak Madainang nggak bisa dibawakan. Karena uning-uningan bisa, karena pas tangga nadanya ada di situ. Itulah perbedaannya itu. Makanya selalu untuk apa Gondang Sabangunan dibawa? Modern sekarang ada dibawa khusus sebagai PKT drum, sebagai memberikan tempo lah dia dibuat, bukan melodi. Baik. Itu dia. Wow, menarik sekali ulasannya dan kita membuka perspektif ataupun wawasan dari kedua narasumber kita ini terkait Batak Toba ini, yakni Gondang Sabangunan. Lantas setiap pertunjukan maupun persembahannya ini pasti memiliki makna ataupun nilai kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai pembelajarannya. Namun pemirsa, saya akan pertanyakan hal-hal tersebut lagi pada kedua narasumber. Terlebih dahulu kita komersial break dan tetaplah bersama kami di Seni Tradisi.
Ya, pemirsa, Gondang Sabangunan Salaraja menjadi persembahan yang sangat epik dan sangat menarik yang dipersembahkan oleh rekan-rekan kita dari Sanggar Gemilang Sioloi Polda SMK Negeri 11 Medan. Sangat menarik dan sangat menjiwai yang patut kita apresiasi. Lantas dari setiap penampilan ataupun pertunjukan dan bahkan persembahannya itu memiliki yang namanya nilai dan juga makna kehidupan sendiri yang bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita di hari ini dan juga masa datang. Dari Bu Sanur, apa yang bisa kita petik dari setiap pertunjukan yang ada tadi? Dengan judul Sahala Raja tadi dikatakan bahwasanya roh jiwa dari seorang raja itu akan terpatri di hati setiap orang yang ada pada masyarakat Batak Toba. Artinya dimanapun kita ditempatkan kita harus bisa berjiwa satria, mampu menghadapi segala masalah, tetap rendah hati, bisa mengayomi semua dan bisa mengukuhkan jiwa raja supaya kita tetap bisa menjadi pedoman di setiap kehidupan bermasyarakat. Baik, menarik sekali. Dari Pak Marsius Tohang melihat bahwa adanya Gondang Sabangunan Sahala Raja ini. Masih eksiskah Pak sekarang? Masih. Masih ya? Nah, misalnya Gondang Sahala Raja ini, kalau Sahala itu, apa itu tadi kita Sahala itu kalau bahasa Indonesianya Sahala Raja, itu raja-raja yang ada di situ. Jadi selalu kita harus menghormati dan permisi kepada raja-raja yang di situ. Mana tahu kenapa kita permisi atau mendua di dalam hati kita, atau berdasarkan musik ini kita buat, kita pukul gondang itu, inilah kemampuan kami. Mana tahu kami salah nanti mergoci atau memukul Taganing ini dan membawakan lagu ini, tolonglah dimaafkan, jangan sampai ditegur habis. Itu dia. Jadi kita selalu di dalam dua kita, di dalam pikiran kita, masalah yang bergondang ini harus tetap kita mendua. Tidak lari kita dari mendua. Karena itu pun kalau salah nanti kita buat, kan mau dia kita sakitan. Asal main-main kita untuk memukul gendang ini. Itulah yang dulu itu. Dan permisi, seperti ada di situ Gondang Habunaran. Kenapa kita minta Gondang Habunaran? Ada Habunaran, ada Sahala Raja, ada Batara Guru. Kan gitu. Jadi kalau diminta itu berarti mohon. Mana tahu dia ada salah pekerjaan dia memukul gondang itu supaya dimaafkan. Memang itulah kami yang tahu. Tolonglah kami diajari sebaik-baiknya. Jadi itu banyak pesan-pesan dan semua kita pada Pargoci jangan lupa untuk mendua sebelum kita main supaya kita dimaafkan, supaya jangan asal-asalan kita memukul gondang itu. Itulah artinya seperti itu. Baik, yang artinya adalah seluruh pemainnya tersebut harus memiliki keseriusan dalam menjalaninya. Betul. Benar sekali Pak. Setiap kegiatan itu juga harus dilakukan dalam hati dan juga harus dikeluarkan secara serius agar penampilannya dapat dikatakan sempurna dan baik. Betul. Atas dari Bu Sanur melihat setiap penampilan ataupun persembahan yang akan ditampilkan kepada halayak ramai ini, apakah seluruh pemainnya harus berdasarkan ritual terlebih dahulu? Pada zaman dahulu memang hal itu harus dilakukan. Kalau sekarang mungkin kalau hanya dia sekedar pertunjukan, saya rasa itu tidak terlalu dilakukan. Tetapi kalau melakukan ritual ataupun upacara sakral itu harus dilakukan terlebih dahulu. Seperti apa mungkin kegiatan ritualnya Bapak? Apakah ibaratnya di tengah malam mandi seperti apa? Iya, misalnya membuat ke dalam sebuah cawan atau mangkok air dan perasan jeruk itu yang biasa dilakukan, diminumkan kepada setiap pemain gondang ini, kemudian kepada penari juga, bahkan ke pihak yang mengadakan hajatan. Itu artinya itu berusaha menyucikan acara itu, upacara itu, menyucikan tempat itu terlebih dahulu supaya lancar nanti acara atau upacara yang akan diadakan. Supaya tidak ada gangguan ya. Iya. Kalau dari Pak Marsius melihat, apakah ada ritual-ritual tertentu Pak mungkin yang Bapak jalani selaku praktisi? Sebenarnya lantaran sekarang sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan ya Pak ya? Tapi kalau dulu, kalau kita memesan atau membilang gondang itu kepada orang pergondang, harus kita besok mau kerjaan,
Sekarang udah pergi dia berangkat ke tempat permusik itu untuk dipanggil dulu dia mendua dan dipanggil dulu dia ke rumahnya, dikasih dulu makan semua. Gak ada, cuma itu aja diledeni, dikasih dulu makan. Apa? Kenapa dibuat seperti itu? Supaya jangan ada lagi main-main semua pemainnya itu, dan betul-betul diatur makanannya itu satu hari. Belum ada pesta sekarang. Tapi besok misalnya mau gondang orang meninggal, sekarang udah dipanggil dia, diantar lah dulu-duluan apa. Itu udah pernah aku alami itu, gondang. Satu taganing itu diantar dulu ke rumah yang sudah meninggal itu kan, disampaikan bahwa besok ada bergondang. Dikasihlah dulu orang itu makan, memang betul-betul tidak bisa kurang apapun. Dan tidak bisa ada yang marah, tidak bisa apa, harus baik meladeni dia. Seperti Raja Lepargoci itu. Sekarang sudah berubah. Karena apa? Karena udah dikasih honor. Kalau dulu nggak pernah dikasih honor, bergondang. Dibawa gondangnya ke sana. Tidak ada bicara masalah honor, masalah uang. Cukup di situ, amang Pargoci nami, bedamang jo gondang lihat itu, kasih uang. Cuma itu aja dipikirkan. Kalau sekarang, berapa bayarannya? Oke. Jadi nggak diperdulikan lagi, dia udah nggak diperdulikan lagi sekarang. Makannya, minumnya, ada memperdulikan. Tapi udah berpikir dia ke situ, lantaran udah biasa dia. Dia tahu masalah tentang pemusik. Tapi kalau nggak tahu dia, udah dibayar itu. Itu sering sekarang, jadi tinggallah. Satu lagi, kalau kita setiap mau bergondang, harus ada dia tandok. Tandok itu apa, Pak? Itu tandok itu seperti pinggan panukunan. Piring ya? Supaya bisa kita ngomong, kita bagilah peserta biar. Bertanyalah, apa kerjaan ini besok? Tolonglah dikasih tahu, biar tahu kami menduakan. Bilang Pargoci lah. Karena Pargoci itu adalah perantaraan. Kalau enggak disampaikan oleh Pargoci itu mana sampai dua-dua orang yang ke atas. Jadi Pargoci itu, ini suhut, perpesta ini Pargoci, baru dikirim ke atas. Wow. Jadi kalau main-main kita mengirim surat misalnya, kan dibuang itu nanti surat itu di tengah jalan. Tapi kalau memang betul-betul kita tak elek, itu suratnya itu sampai. Itu dia. Jadi kalau dulu memang itulah, kalau sekarang nggak ada lagi. Kalau dibuat sekarang, kau menembak bigunya kau, menembak hantunya kau, itu dia dibilang. Jadi kami pun jadi segan membilangnya, tolonglah dibuat itu. Sebenarnya nggak bisa diperintah. Udah lahir dari yang punya pesta, harus disiapkan pinggat panukunan atau tanduk panukunan untuk bertanya sama Pargoci, apa yang kita kerjakan. Baik, menarik sekali penjelasan dan ulasan Itu dari dia. Pak Marsius untuk membuka kembali wawasan kita terhadap kegiatan-kegiatan ini. Kalau dari Bu Sanur melihat bahwa Gondang Sabangunan ini butuh yang namanya tuh konsep dan juga kegiatannya ini kapan untuk diadakan, Bu? Apakah bisa diadakan per tahun, per bulan, dan pada malam hari atau siang hari? Nah, kegiatan margondang ini bisa dilaksanakan setiap waktu. Tergantung kepada orang yang melaksanakan acaranya. Melaksanakan acara ataupun upacara. Misalnya perkawinan. Kapan dia mau melakukan acara perkawinannya, diundanglah pemain gondangnya. Begitu juga dengan ada yang meninggal, diundanglah mereka untuk membunyikan gondang itu. Supaya terlaksanalah tradisi adat pada masyarakatnya. Itu dia, Pak. Baik, kalau dari Pak Marsius biasanya kegiatan ini di malam hari, Pak, karena kan kaitannya ini juga menyembah gitu. Masalah kegiatan gondang ini, ada yang seperti ini. Kita ada dulu ditanya dulu, hari apa yang paling bagus? Yang meninggal ya. Itu dari mana kita ketahui, Pak, hari apa yang bagus ini? Apakah ada dari Ada kan ada di kalender itu, hari apa yang baik? Oh, hari ini baik, hari ini baik. Makanya di Tapanuli itu di Samosir sana, ditengok dulu kalender mana hari yang baik, baru di situ penguburan. Oke. Baru di situ pestanya. Kalau sekarang nggak udah, kapan suka dia dikuburkan? Mengapa demikian terjadi, Pak? Ya sekarang, kenapa demikian? Itulah sekarang ini waktu ditambah pendek. Jadi kalau dulu makanya mau orang meninggal sampai seminggu. Kalau dikubur sekarang pasti ada sial nggak betul harinya. Ada nanti ikut-ikut cepat-cepat gitu. Itu sialnya. Jadi kalau sekarang nggak pernah lagi dia apa itu, tapi masih ada dipakai itu sekarang di daerah Pangurusan masih dipakai itu. Tanggal berapa bunyi apanya? Jam berapa bisa bunyi? Jam berapa dikubur terakhir? Ada itu. Masih ada itu di Pangurusan sekarang. Jam berapa dia dikubur? Nggak bisa lewat.
Berdasarkan kalender ya Pak? Berdasarkan kalender, itu dia. Ya itu kan ada di kalender ada supaya 2 apa segala macam. Jadi itu, kalau bisa pesan itu kalau diingatkan kembali apa salahnya. Kalau sekarang, waktu dulu sekali kita panen, makan 1 tahun. Iya benar. Kalau sekarang 4 kali kita panen, udah berhutang lagi. Kan gitu. Itulah perbedaannya sekarang. Tetap kalau zaman sekarang ini berapa pun dikasih sama kita uang, tetap kurang. Sampai sekarang masih adakah sistem ataupun kegiatan melihat kalender sebelum melakukan kegiatan Dok? Ada. Masih ada? Masih ada masuk ke rumah. Rumah baru. Apa duluan masuk ke rumah? Yang biasa melakukan untuk katakanlah meneliti kegiatan-kegiatan itu orang-orang yang sesepuh atau yang memiliki kemampuan secara gaib? Kita menurut kemampuan ditanya lah yang ada yang pengetahuannya seperti itu. Pengetahuan di luar ya Pak? Iya. Kapan kami bisa memasuki rumah? Tengok dulu. Oh. Ada yang nengok buku apa? Bibel. Ada yang bikin nengok kalender. Dari situ, oh di sini kau yang bagus. Ya pesta pun gitu sekarang. Tanggal sini yang bagus kamar pesta bah. Itu ada, masih jalan. Itu tetap, tapi bukan semua yang menjalankan itu. Karena waktunya, kami besok mau pergi kami ke Amerika. Tolonglah cepatkanlah. Kalau bisa 1 hari, setengah hari pestanya katanya. Udah ada, udah banyak kayak gitu. Baik. Itulah dia, kalau zaman sekarang udah tambah pendek dia. Jadi kalau itu dulu udah gak pernah lagi diikuti tapi sedikit. Baik, kalau dari Bu Sanur melihat laku akademisi yang konon katanya dekat dengan modernisasi, kesakralan maupun kesucian itu melihat kalender tadi itu seperti apa yang ada Ibu lihat untuk kegiatan-kegiatan di Batak Toba ini? Nah, sebenarnya sampai saat ini masih ada beberapa pihak yang melakukan itu. Walaupun secara tertutup mereka melakukannya. Dan memang hal ini sangat mendukung pelestarian nilai-nilai budaya yang masih ada di masyarakat Batak Toba sendiri. Dengan adanya tadi masuknya agama, barangkali semua sudah banyak yang bergeser. Dan ada beberapa larangan yang tidak boleh, yang dianggap menyembah berhala barangkali menurut mereka. Tetapi secara konsep masyarakat Batak Toba, kita kan mempunyai kepercayaan Adat istiadat, ya? dan adat istiadat yang memang harus kita jalankan setiap harinya dalam kehidupan kita. Itu dia. Baik, menarik sekali diskusi kami pemirsa terkait tema kami hari ini. Kami masih akan berbincang diskusi dengan kedua narasumber, ada Pak Marsius dan juga Ibu Sanur. Namun pemirsa, sebelum kita hadirkan komersial break dan kemana-mana karena sesaat ini akan tampil yakni Sanaeng Naga Laut. Tetaplah bersama kami di Seni Tradisi.
Ya, pemirsa, penampilan epik dari rekan-rekan kita yakni Sanggar Gemilang Sioloi Poda SMK Negeri 11 Medan dengan musik tradisi judulnya Saneang Naga Laut. Pasti memiliki makna dan juga arti yang bisa kita cari tahu apakah kegunaannya dan juga bagaimanakah sebenarnya kaitan dengan kehidupan dari orang-orang terlebih dahulu. Dari Pak Marsius, apa yang dimaksud dengan hal tersebut, Pak? Ini sebenarnya gondang Saneang Naga Laut. Ini kan laut berita seperti tahu yang sana. Gondangnya itu pun enak. Jadi sebenarnya gondangnya Saneang Naga Laut atau parubah-ubah alugu bolon. Itu dia. Karena ombak itu kan gini. Tak, gitu kan. Tak, jadi gondangnya itu pun enak dia dibawanya. Saneang Naga Laut. Jadi ini, dari sinilah kita tahu maknanya ini. Siapa orang yang menarinya itu. Apa bisa ditarikan, apa jagonya menarikan. Ada nih dari sini maknanya kita lihat. Kalau memang bagus dia menarikan berarti dia penari. Nah itu dia. Janganlah cuma yang cepat dia bisa menarikan, tapi yang lambat itu karena payah di Toba ini menarikan yang lambat-lambat. Jadi harus dari situ kita tahu gaya dia, penarinya dia atau bisanya diajar menari. Itulah maknanya seperti gondang sebangunan di Saneang Naga Laut, itu guna hundul, si bunga jambu, itu yang lambat semua. Jadi kalau memang bisa ditarikan itu dengan bagus, sedangkan kita orang tua cinta kita melihat dia, bukan melihat orangnya kan, melihat gaya tangannya. Dari situlah kita tahu bagaimana cara tangannya. Oh ini, kayaknya nih, borunya ini. Lihai kah dia? Anaknya itu, ngerti kita, tanpa disuruh. Ini apa ini, bukan tahu. Kalau dia main tangannya kayak gini kepada yang penaris berarti dia anak buru, gitu dia. Jadi seperti Saneang Naga Laut tadi, bagus itu gondangnya. Enak didengar orang. Dan bagus dia dimainkannya. Itulah gondang Saneang Naga Laut. Saneang Naga Laut. Tapi aku salah ke mana dibikin orang tua dulu. Kenapa laut dibuatnya kan? Saneang Naga Laut. Sebenarnya parubak-ubak alugu bolonnya. Artinya apa itu? Itu parubak itu kan ombak. Oke. Gitu nyarinya. Itu dia. Kan lambat dia. Tapi kalau cepat dia kan nggak betul lagi. Udah disusung namanya itu kan. Udah mematikan orang ombaknya. Tapi kalau ini enggak. Kayak mau bereuniannya kita enak dia. Itu dia. Baik, lantas kalau dari Bu Sanur melihat berkaitan dengan teknik yang dipersembahkan oleh teman kita itu memiliki ciri khas sendiri kah dibandingkan dengan gondang-gondang lain dalam setiap penampilannya? Nah, dengan tempo lambat tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya itu parubah-ubah ni tahu Toba katanya. Nah, ciri khasnya juga biasanya gondang Saneang Naga Laut ini biasa dipergunakan mengiringi penari dengan tarian atau tortor cawan. Tortor itu tari ya pemirsa? Tortor itu adalah tarian. Nah, Saneang Naga Laut ini biasa dimainkan untuk mengiringi tortor cawan tadi. Tortor cawan yang ditarikan oleh panortor dengan irama lambat, mengayun-ayun seperti alunan ombak tadi. Baik, sekarang saya mau mendelik sedikit terkait tentang dunia pendidikan. Selaku akademisi, pasti ada yang dinamakan teknik pembelajaran untuk bisa menghasilkan produksi ataupun kegiatan seni yang baik dan benar itu. Seperti apa itu teknik yang Ibu sampaikan ataupun Ibu terapkan kepada anak-anak didiknya sendiri? Nah, di zaman sekarang ini dengan canggihnya teknologi, saya sebagai pendidik sudah lebih gampang mengajarkan tutorial belajar bermain musik kah atau manortor kah kepada anak-anak didik ini. Dengan cara membuat penugasan kepada mereka, mereka tertantang untuk berlatih dan maupun
menarikan, Mempraktekkannya. mempraktekkan yang saya ajarkan dan arahkan. Kemudian dengan mengajak mereka ke berbagai pertunjukan, mereka itu menjadi sebagai penyemangat bagi mereka untuk lebih lagi mempelajari gondang dan tortor ini. Ternyata ini sangat menarik dan sampai sekarang masih tetap dijalankan. Mungkin mereka juga berpikiran seperti itu. Ternyata di pesta-pesta di mana-mana tradisi ini kok tetap ada ya gitu. Makanya mereka di samping saya belajarkan itu, saya tetap memberikan tutorial-tutorial yang dari media sosial sekarang yang sudah sangat banyak memang. Karena memang dari kementerian juga sekarang lagi gencar-gencarnya dalam upaya pelestarian budaya-budaya ini. Jadi khususnya kalau ke Sumatera Utara kita lihat di budaya Batak Toba ini sendiri, Bang. Baik, dari selaku praktisi melihat teknik pembelajaran mungkin yang ada mungkin perbedaan dari zaman dahulu dan zaman sekarang ini, di mana Pak perbedaannya mungkin yang bisa menjadi sumbangsi pemikiran kepada masyarakat luas? Ya, sebenarnya gak bisa kita paksakan, harus pandai-pandai lah kita. Gak bisa kita emosi, gak bisa apa dia. Maunya kalau mau bagus dia main sebenarnya. Dan bisa mau bagus dia menari, memang harus betul-betul di dalam pikirannya. Dan kenapa? Apa aku bilangnya? Kalau zaman sekarang ini, karena dibaringi duit semua, ini pun harus. Kalau ada duit itu bagus dia itu belajar. Tapi kalau nggak ada duit, malas dia belajar. Nah itu, inilah satu kewalahannya sekarang kami yang pengajar musik ini. Aku sering mengajar musik itu, tapi kalau kita main, kemana? Ke Belanda. Sampai jam berapa pun nanti dia mau, dia berlatihan. Sampai jam pagi pun mau latihan. Asal dibilang lah, kemana kita? Mau main nanti di sana pesta. Ngapain? Itulah perbedaannya sekarang. Semua ini, sebenarnya aku pun, kalau nggak terus aku pakai sulimku, itu udah kuanggap istriku yang pertama. Wow, saking cintanya ya Pak. Mau dia lahir sendiri, kalau udah biasa kita, jari-jari kita itu tumbuh dia membawakan lagu yang bagus. Tapi kalau kulangi lagi, mau nanti nggak kembali lagi. Itulah, karena udah situ, jadi memang itu udah kerjaanku. Jadi kalau disuruh aku menyangkul, nggak tahan, nggak mau lagi, aku nggak tahu. Tapi kalau main sulit apa, udah tua pun kayak gini, terus lari aku. Wow. Sama dengan seperti ini, dipanggil aku ke sini untuk menenangkan jadi apa, dipanggil ibu ini, terus lari aku tanpa aku tanya apa-apa. Terima kasih. Kenapa? Pemikiran saya supaya bagaimana terangkat kebudayaan itu. Benar-benar. Itu ajanya. Karena aku dengar anak-anak mau nari, aku senang sekali, masih ada lagi rupanya mau. Permintaan saya kepada semua anak-anak, kalau bisa, tolonglah ditekuni, menari, dan belajar musik ini. Karena sempat kita nanti ada gurunya lagi, udah kemana kita pikirnya. Jadi karena kita tidak bisa berpisah dari pesta musik ini dan tarian ini. Sebagai warisan budaya ya. Itulah permintaan saya. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang teknik pembelajarannya. Sekarang banyak hal-hal yang kita lihat dari tampilan tersebut tidak lepas ada yang dinamakan penari. Dari setiap kegiatan yang dipersembahkan dari Gondang Sabangunan ini. Dari Bu Sanur melihat penari tersebut, apakah komposisinya tersebut harus 3 atau seberapa yang menjadi maksimalitas dalam pertunjukan? Kalau dalam pertunjukan biasanya penari boleh 3, boleh berpasang-pasangan. Boleh berpasang-pasangan. Iya, boleh. Ada nggak perbedaan ibaratnya jika berpasangan sama dia solo, Bu? Nah, kalau dia berpasang-pasangan, ada lagi lagunya barangkali. Kalau untuk anak muda, misalnya dibunyikanlah gondang husip-husip. Artinya pendekatan antara pria dengan wanita. Itu berarti berpasang-pasangan. Kalau hanya wanita yang manortor, boleh dibunyikan gondang apa aja. Tapi kalau umpamanya di Mangaliat itu sebenarnya harusnya ada yang laki-laki yang perempuan. Karena di sini akan kelihatan sistem kekerabatan yang 3 tadi yang saya sebutkan itu, di mana pada saat hula-hula mamasu-masu atau memberkati keturunannya, terus yang boru menyembah hula-hulanya misalnya yang seperti itu akan ditunjukkan dari gondang itu tadi. Dari gondang. Kalau dari Pak Marsius, ada yang mau ditambahkan terkait hadirnya penari ini? Oh, kalau masalah penarian ini kita tanda nanti masalah tadi lah Mangaliat itu, ku tambah sedikit. Mangaliat itu apa dibawa dia, atau beras, atau uang, supaya
diputarkan dulu, di tengok Suti itu apa yang kami bawa ini sebagai kado kami. Dilihatkan 3 putar, nggak bisa sekali, kalau nggak sekali 3 kali, kalau nggak sekali 5 kali. Itu dia. Jadi itu semua menandakan apa yang dibawanya tupak kepada hasil hutan itu. Baik. Itu dia. Terima kasih Pak Marsius dan juga Bu Sandor. Mungkin sebelum kita mengakhiri episode kita hari ini, saya ingin agar masyarakat luas tahu juga bagaimanakah cara bentuk melestarikan dan menjaga keeksistensian dari budaya kita sendiri, dari selaku akademisi. Apa yang mau disampaikan harapannya? Harapan saya kepada generasi muda sekarang, silahkan saja boleh mengkolaborasi musik tradisi itu dengan musik-musik yang kamu inginkan. Tapi jangan tinggalkan akar tradisimu itu dan cintailah tradisimu dengan cara kau belajar benar-benar, jiwai benar-benar, karena memang itu akan jadi pedoman hidupmu dan yang akan mengatur norma kehidupanmu di masa mendatang. Baik, dari Pak Marsius, silahkan harapannya apa? Semua kepada masyarakat atau semua yang muda-mudi, tolonglah minta tolong. Saya seniman, berapa lagi umurku. Tapi kalau bisa, belajarlah dengan bagus. Belajar dengan bagus. Ini apalagi zaman sekarang ini, tidak ada aku tengok pakai sarunai bolon. Ini satu ketinggalannya. Kalau Taganing banyak, Hasabi banyak, Sulim banyak. Tapi sarunai bolon, minta tolonglah dipelajari sarunai bolon. Itu udah mulai hilang sarunai bolon kita. Nggak pernah lagi dipakai. Tolonglah. Dan kepada orang tua, tolonglah dipakai gondang sabungan sekali-sekali. Atau memasukkan hula-hula supaya jalan gondang sabangunan kita itu. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah pemirsa apa yang kami diskusikan terhadap tema kami ini kepada Bu Sanur dan juga Pak Marsius. Semoga sumbangsi dari pemikiran mereka membuka perspektif luas bagaimana cara kita untuk bisa melestarikan dan meregenerasikan. Sensitivitas terhadap warisan budaya ini sangatlah krusial, dikarenakan jika kita tidak melestarikannya kapan dan dimanapun, maka hal tersebut bisa saja diambil oleh orang asing dan bahkan tidak diingat kembali oleh regenerasi kita. Pemirsa, kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya tentunya dalam program kesayangan kita yakni Seni Tradisi, masih bersama saya Muhammad Nasution. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga adik-adik maupun rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.